Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Fajar. Kami dari Prodi S1 Akuntansi kali ini akan membahas tentang perpajakan, khususnya PPh pasal 21 tentang sistem perhitungan bukan pegawai, peserta kegiatan, dan uang pesangon. Di Prodi Akuntansi banyak hal yang bisa kita pelajari, misalnya pajak. Belajar pajak itu sangat penting yang univers. Selain sebagai mata kuliah wajib, prodi mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah skill yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja di segala bidang profesi. Pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Herawati Dahlan SEMAK. Sebelum kita melanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Feli selaku moderator, dan yang kedua Dewi Mega selaku materi pertama, dan yang ketiga Erlinda Malik selaku materi kedua, dan yang terakhir Reska Mutiara selaku pemateri ketiga. Langsung saja saya serahkan kepada Dewi Mega untuk memaparkan materi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja materi pertama, yaitu bukan pegawai. Definisi bukan pegawai. Bukan pegawai adalah orang pribadi yang bukan merupakan pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap, dan juga bukan merupakan tenaga kerja lepas di sebuah perusahaan, di mana orang pribadi tersebut memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan. Atau bukan pegawai merupakan penerima penghasilan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi yang pertama, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Yang kedua, pemain musik, membawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Yang ketiga, olahragawan. Yang keempat, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pengarah, peneliti, dan penerjemah. Adapun yang keenam yaitu pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan. Adapun yang ketujuh, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek. Yang kedelapan, membawa pesan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Yang kesembilan, petugas penjajah barang dagangan. Yang kesepuluh, petugas dinas di luar asuransi. Adapun yang terakhir yaitu distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Selanjutnya, tarif dan rumus PPh 21 untuk bukan pegawai. Yang pertama, untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 1 per 31 PJ 2009. Adapun rumusnya yaitu PPh pasal 21 sama dengan tarif progresif dikali 50% dikali jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP. Yang kedua, untuk bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Adapun rumusnya yaitu PPh pasal 21 sama dengan tarif dikali 50% dikali penghasilan bruto. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewi Mega yang telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Erlinda Malik. Kepadanya saya persilakan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu peserta kegiatan. Yang pertama, definisi peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya atau workshop, pendidikan, pertunjukan olahraga, atau kegiatan lainnya, dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut. Adapun jenis-jenis peserta kegiatan menurut Per 16 PJ 2016 sebagai berikut. Yang pertama, peserta perlombaan dalam segala bidang. Yang kedua, peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja. Yang ketiga, peserta atau anggota dalam satu kepanitiaan sebagai penyelenggaraan kegiatan tertentu. Yang keempat, peserta pendidikan dan pelatihan. Dan yang kelima, peserta kegiatan lainnya. Peserta kegiatan akan menerima imbalan seperti uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, dan penghargaan. Dipotong PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. Yang kedua, teknis perhitungan. Menurut Per 16 PJ 2016, PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai tarif pajak progresif PPh 21, yaitu penghasilan kena pajak setahun sampai SD 60 juta rupiah, tarifnya 5%. Terus yang berikut 60 juta dikurang 250 juta rupiah, tarifnya 15%. Yang berikut 250 juta dikurang 500 juta rupiah, tarifnya 15%. Yang berikut 250 juta dikurang 50 juta, tarifnya 25%. Yang berikut 500 juta dikurang 5 miliar, tarifnya 30%. Yang berikut 5 miliar, tarifnya 35%. Maka atas jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Yang berikut peserta kegiatan PPh final atau honor. Yang pertama, penerima anggota Polri, TNI, PNS, pejabat negara. Yang kedua, sumber dana dari APBN atau APBD. Tarif golongan 1 dan 2 sama dengan 0%, golongan 3 sama dengan 5%, golongan 4 sama dengan 15%. Demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Erlinda Malik yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi terakhir akan dibawakan oleh Rizka Mutiara. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya pasangan. Definisi pasangan. Uang pasangan adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk pengelola dana pasangan kerja kepada pegawai dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Tujuan adanya pemberian uang pasangan karena sifatnya wajib dan tercatat dalam perundang-undangan. Maka kehadiran uang ini tentu mempunyai tujuan tertentu. Salah satunya adalah sebagai suatu bentuk tanggung jawab pihak perusahaan pada pegawai karena perusahaan sudah tidak mampu memberikan upah setelah karyawan tersebut terkena PHK. Tujuan lainnya adalah sebagai dana agar pegawai mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya sampai mereka mampu memperoleh pekerjaan kembali. Tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan berupa uang pasangan berlaku kumulatif bersifat final, yaitu penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sebesar 0%, penghasilan bruto di atas 50 juta sampai 100 juta sebesar 5%, penghasilan bruto di atas 100 juta sampai 500 juta sebesar 15%, penghasilan bruto di atas 500 juta sebesar 25%. Tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan berupa uang pasangan diberlakukan kumulatif bersifat final. Yang pertama, penghasilan bruto sampai dengan 50 juta sebesar 0%. Kedua, penghasilan bruto di atas 50 juta sampai 100 juta sebesar 5%, penghasilan bruto di atas 100 juta sampai 500 juta sebesar 15%, penghasilan bruto di atas 500 juta sebesar 25%. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Rizka Mutiara yang telah memaparkan materinya. Dan itulah presentasi dari kami. Kurang lebih